Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa Allah mewajibkan sholat, padahal Dia sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita? Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, namun menyimpan rahasia yang sangat dalam. Karena sesungguhnya, sholat bukanlah untuk Allah, melainkan untuk dirimu sendiri. Bayangkan, jika setiap sujud adalah pintu gaib menuju keheningan, jika setiap takbir adalah panggilan untuk melupakan dunia, dan jika setiap salam adalah tanda bahwa hidup hanyalah persinggahan sementara. Apakah engkau pernah merasakan getaran itu? Ataukah selama ini sholat hanya menjadi rutinitas tanpa ruh? Mari kita menelusuri misteri ini bersama, menyingkap tabir yang selama ini jarang dibicarakan. Tapi sebelum itu, coba tuliskan di kolom komentar, apa yang engkau rasakan setelah selesai sholat? Apakah hanya sekadar kewajiban, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sulit dijelaskan? Bab 1. Sebuah pertanyaan yang mengguncang. Pernahkah engkau berhenti sejenak di tengah gerakan sholatmu, lalu bertanya dalam hati, apakah Allah benar-benar membutuhkan sholatku? Pertanyaan ini sering dihindari banyak orang, seakan-akan terlalu berani untuk dipikirkan. Namun justru di balik pertanyaan itu, ada pintu besar menuju rahasia terdalam tentang makna ibadah. Sebab bila Allah adalah zat yang maha sempurna, maha kaya, dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun, untuk apa Dia meminta makhluk yang rapuh ini berdiri, rukuk dan sujud di hadapannya? Bayangkan alam semesta yang luas, bintang-bintang yang berputar tanpa henti, angin yang berhembus tanpa pernah salah arah, dan matahari yang terbit tepat pada waktunya. Semua tunduk pada aturannya tanpa sedikit pun membutuhkan bantuan kita. Maka apakah mungkin bahwa sholat manusia yang terbatas dengan pikiran yang sering lalai dan hati yang sering kosong bisa menambah sesuatu pada kemahakuasaannya? Pertanyaan ini menimbulkan getaran aneh di dada, seakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk disingkap. Mungkin selama ini kita salah mengerti. Kita mengira sholat adalah persembahan untuk Allah, padahal sholat adalah jalan yang Allah berikan kepada kita. Ia bukan kebutuhan Tuhan, melainkan kebutuhan hamba. Sholat bagaikan cermin yang jernih. Saat engkau menatapnya, yang kau lihat bukanlah wajah cermin itu, melainkan wajahmu sendiri. Allah tidak bertambah mulia dengan sujudmu, tapi engkaulah yang berkesempatan membersihkan noda jiwamu. Namun, bukankah aneh? Jika sholat bukan kebutuhan Allah, mengapa ia tetap diwajibkan? Disinilah letak misteri yang membingungkan banyak orang. Sholat seolah-olah adalah sebuah kontrak gaib yang memaksa manusia untuk menghadap, meski Allah sama sekali tidak rugi jika engkau meninggalkannya. Maka siapa sebenarnya yang kehilangan ketika sholat ditinggalkan? Allah atau justru dirimu sendiri? Di titik inilah sebuah rahasia mulai terbuka perlahan. Sholat bukanlah kewajiban yang menekan, melainkan undangan rahasia untuk masuk ke ruang terdalam dari dirimu sendiri. Pertanyaan, apakah Allah membutuhkan sholatku? Ternyata berbalik arah menjadi, apakah aku yang selama ini sangat membutuhkan sholat itu? Dan dari sinilah perjalanan panjang menuju makna terdalam ibadah akan dimulai. Perjalanan yang bisa mengguncang siapapun yang berani menyelaminya. Bab 2. Sholat sebagai cermin jiwa. Sholat adalah sebuah cermin yang tidak pernah berbohong. Setiap kali engkau berdiri dalam takbir, setiap kali bibirmu mengucap ayat, engkau sedang menyingkap wajah batinmu sendiri. Jika hatimu penuh kelalaian, sholat akan memantulkan kelalaian itu. Jika hatimu resah, sholat akan memperlihatkan kegelisahan itu. Dan jika hatimu penuh cinta kepada Allah, maka sholatmu akan bercahaya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun sayangnya, banyak manusia hanya melihat gerak tubuhnya, bukan pantulan batinnya. Bukankah kita sering mendengar ayat bahwa sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Tapi mengapa masih ada yang rajin sholat, namun lisannya tetap menyakiti, tangannya tetap mencuri, dan hatinya tetap membenci? Disinilah rahasianya. Sholatnya berhenti di bibir, tidak pernah menetes ke dalam hati. Sholat yang tidak menjadi cermin hanyalah gerakan kosong. Sebuah rutinitas yang melelahkan tanpa makna. Dan orang yang sholatnya tanpa kesadaran, sesungguhnya sedang menipu dirinya sendiri, bukan menipu Allah. Cobalah sekali saja sholat dengan sepenuh kesadaran.
Rasakan saat engkau berdiri, tubuhmu seakan menjadi pohon kecil yang berdiri di hadapan langit luas. Rasakan saat rukuk, akalmu yang sombong seakan dipatahkan. Rasakan saat sujud, ego yang selalu ingin meninggi luluh dan hancur menyentuh tanah. Jika kesadaran ini hadir, solatmu tidak lagi menjadi ritual, tapi menjadi percakapan rahasia antara jiwa yang rapuh dengan Rabb yang Maha Kuasa. Ketahuilah, di luar solat dunia bisa menipumu, harta bisa mengikatmu, kedudukan bisa membutakanmu, bahkan cinta dunia bisa menjebakmu dalam kelalaian panjang. Namun di dalam solat, engkau bebas. Bebas dari genggaman siapapun, bebas dari godaan dunia. Sebab hanya ada engkau dan Allah. Inilah kemerdekaan sejati yang hanya bisa dirasakan ketika engkau benar-benar hadir dalam sujudmu. Maka jangan pernah mengira solat adalah beban. Ia bukan sekadar kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebuah pintu gaib yang Allah bukakan untukmu. Solat adalah kesempatan untuk menatap wajah batinmu sendiri, sekaligus menghadap kepada Sang Pencipta. Dan disitulah engkau akan menyadari sesuatu yang menggetarkan. Ternyata solat bukanlah yang Allah butuhkan darimu, tapi justru jalan untuk menemukan dirimu yang sejati. Bab 3. Allah Maha Kaya, kita yang fakir. Satu hal yang sering dilupakan manusia adalah kenyataan bahwa Allah disebut Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Tidak ada satu ibadah pun yang menambah keagungannya, tidak ada satu sujud pun yang menambah kekuatannya. Sebaliknya, manusialah yang fakir, lemah, dan tidak memiliki daya apapun tanpa izinnya. Bahkan detak jantung yang kita rasakan saat ini bukan milik kita, melainkan pinjaman darinya yang bisa diambil kapan saja. Ketika seorang hamba sholat, sebenarnya ia bukan sedang memberi sesuatu kepada Allah, melainkan sedang menerima sesuatu dari Allah. Sholat adalah jalan yang Allah sediakan agar manusia dapat membersihkan debu dari hatinya, membasuh kegelapan dari jiwanya. Jika engkau menolak sholat, Allah tidak berkurang kemuliaannya sedikit pun. Tetapi dirimulah yang akan kehilangan jalan cahaya itu. Engkau bagaikan orang yang menutup matanya dari matahari, lalu menyalahkan kegelapan yang menelan hidupnya. Bayangkan seseorang yang berada di padang pasir yang panas, dengan mata air jernih di hadapannya. Namun ia berpaling, menolak untuk minum, lalu mengeluh kehausan. Begitulah orang yang enggan sholat. Ia bukan sedang menolak kewajiban, tetapi sedang menolak kesempatan untuk diselamatkan. Allah tidak membutuhkan sujudnya, tetapi jiwa manusialah yang haus akan tetesan rahmat dari sholat itu. Ketika dahi seorang hamba menyentuh bumi dalam sujud, Allah tidak bertambah tinggi karena itu. Allah sudah maha tinggi, tanpa sujud siapapun. Tetapi manusia yang sujud, dialah yang mendapat anugerah besar. Ia belajar meletakkan egonya, ia belajar menyadari kefakirannya, ia belajar menerima kenyataan bahwa dirinya hanyalah debu yang akan kembali ke tanah. Sujud adalah pengingat agar manusia tidak terjebak dalam kesombongan dunia yang fana. Di titik ini rahasia solat semakin jelas. Allah tidak butuh ibadah kita, kitalah yang butuh. Solat bukan untuk menambah kemuliaannya, melainkan untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Dan siapa yang berani menolak solat, pada hakikatnya sedang menolak jalan keselamatan yang Allah bukakan untuknya. Maka tidakkah engkau penasaran apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik setiap gerakan solat, hingga ia begitu penting bagi jiwa manusia? Bab 4. Misteri gerakan solat. Setiap gerakan dalam solat sesungguhnya adalah simbol gaib yang jarang disadari manusia. Saat engkau berdiri tegak, itu adalah tanda kesiapan untuk meninggalkan segala urusan dunia dan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saat engkau rukuk, engkau sedang melatih akalmu untuk tunduk, sebab seringkali pikiran manusia lebih ingin membantah daripada patuh. Dan ketika engkau sujud, engkau sedang menghancurkan singgasana ego yang selalu ingin meninggi, hingga akhirnya luluh dan melebur ke dalam tanah. Jika solat hanya dipandang sebagai gerakan fisik, ia tampak sederhana, berdiri, membungkuk, bersujud, lalu duduk. Tapi bila engkau masuk dengan kesadaran, setiap gerakan itu menjadi bahasa rahasia yang berbicara kepada jiwamu. Rukuk bukan sekadar menunduk, melainkan latihan meruntuhkan kesombongan intelektual. Sujud bukan sekadar